Pengunjung Tunjungan Plaza Surabaya panik dan berlari menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi di lantai 5 di Plaza Tunjungan 5, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Rabu petang. Kebakaran terjadi saat para pengunjung mal tengah bersiap berbuka puasa di beberapa gerai restoran. Menghindari jatuhnya korban, petugas pun mengerahkan semua pengunjung keluar ruangan. Jadi untuk api belum kelihatan, cuma untuk asapnya sama bau-bau sangitnya masih ada. Jam berapa itu waktu itu? Jam 8 mungkin habis buka puasa itu, terus alarmnya Bunyi. nyala gitu ya. Untuk menjinakkan api, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya masih melakukan pemadaman dan pembasahan. 10 PMK dan mobil Skylift diterjunkan ke lokasi kejadian untuk menjangkau api dari ketinggian. Akibat kebakaran ini, semua toko dari Tunjungan 1 sampai 6 ditutup dan disterilkan. Untuk memastikan tak ada korban, penyisiran pun dilakukan di dalam Mall Tunjungan Plaza 5 oleh petugas kepolisian bersama tim BPBD Kota Surabaya. Untuk mensterilkan lokasi kebakaran, petugas gabungan dibantu petugas keamanan mal melakukan penyekatan dengan pintu otomatis mal. Api diduga berasal dari sebuah outlet makanan di lantai 5 dan sempat merambat ke lantai 12 gedung melalui saluran pembuangan. Kita turun ke lantai 5, asapnya pekat di lantai 4 dan lantai 5. Jadi memang kemungkinan itu terjadi di tempat makan yang dari di awal tadi. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk mempermudah pemadaman, akses Jalan Basuki Rahmat dan Embong Malang ditutup total. Tim Liputan, CNN Indonesia. Halo, good Good morning. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kita berharap sih Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti kita berdua nih sehat walafiat ya. Betul, insya Allah seperti itu ya. Berbagai macam hal pasti dibagikan, termasuk juga hal-hal yang menurut kita itu adalah hal yang kayaknya biasa untuk share di media sosial ya kan. Kayak misalnya sedekah. Ya. Tapi apakah pertanyaannya itu jadi ria, pamer, atau memang benar-benar tulus nih kita postingnya? Tapi kan aku cuma memotivasi orang-orang supaya ikut, ayo gerakan-gerakan baik kayak gitu. Itu kira-kira ria juga gak ya nanti? Nanti kita tanya ya. Betul, ada usut menjawab di hari ini ya. Dan ada juga informasi untuk Anda. Saya Daniel Akhri. Dan saya Alfian Raharjo, kita lanjutkan kembali Good Morning pagi hari ini. Berita selanjutnya ini khusus bagi Anda yang sering menggunakan Transjakarta, yang biasa sehari-hari beraktivitas menggunakan Transjakarta ya. Karena Transjakarta ini rencananya akan menutup 11 halte untuk revitalisasi. Penutupan ini dilakukan mulai tanggal 15 April hingga 6 bulan ke depan. Ini harus cek nih ya, jalurnya pasti akan berubah karena kebanyakan mayoritas itu ada di Jakarta Pusat ya. Betul. Nah, Transjakarta menyebut penutupan ini bagian dari revitalisasi 46 halte dengan anggarannya 600 miliar rupiah. Transjakarta akan menutup 11 halte mulai 15 April 2022. Penutupan dilakukan untuk proses revitalisasi. 11 halte tersebut adalah Dukuh Atas 1, Tosari, Bundaran HI, Sarinah, Gelora Bung Karno, Balai Kota, Kuitang, Juanda, Kebon Pala, Cawang Cikoko, dan Jatinegara 2. Lewat media sosial resminya, Transjakarta sudah mengumumkan rencana ini pada Jumat lalu. Namun tidak semua pengguna Transjakarta mengetahui rencana ini. Seperti seorang karyawan swasta yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja di Pancoran Barat. Ia baru saja turun di halte Cawang Cikoko untuk selanjutnya berpindah moda ke kereta komuter menuju stasiun Bojonggede di Kabupaten Bogor. Saya belum tahu nih Pak, saat ini baru dapat info juga dari Bapak nih. Nanti tanggal 15. Kalau ditutup, antisipasinya Bapak turun di mana? Antisipasi belum tahu nih Pak ya, karena kan saya bingung juga mau turun di mana ya. Biasanya di Cawang, langsung ke halte Cikoko ya. Robil adalah salah satu pengguna Transjakarta yang akan beralih ke sepeda motor selama proses revitalisasi. Meskipun lebih melelahkan, menggunakan kendaraan pribadi dinilainya lebih efektif. Sementara penumpang lainnya masih menganggap Transjakarta adalah pilihan satu-satunya untuk menuju tempat beraktivitas. Penumpang seperti ini harus mencari halte alternatif yang sedikit lebih jauh. Tidak menutup kemungkinan modifikasi rute juga akan mereka lakukan.
Kalau angkutan sih tetap naik busway, cuman jadi harus nyambung. Nyambungnya kemana-kemana? Rencana sih mungkin dari daerah saya kan bisa naik nomor 6 itu ke Harmoni, nanti dari Harmoni naik angkutan yang Pulau Gadung kalau nggak salah sih ya, infotainment itu nanti turunnya di Dukuh yang bawah. Untuk mengantisipasi kebingungan calon penumpang, Transjakarta menyediakan bus pengumpan yang akan menjemput di halte-halte sisi kiri jalan. Bagaimana pelanggan-pelanggan kita yang nanti akan naik di halte-halte ini, maka kita menggunakan adalah shuttle bis. Jadi shuttle bis di koridor 1, nanti kita akan menggunakan kurang lebih 10 unit bis-bis yang memang sudah dilengkapi dengan alat pembayaran TOB. Jadi Penutupan 11 halte merupakan tahap awal dari proses revitalisasi total 46 halte selama setahun. 11 halte tersebut akan ditutup hingga 6 bulan. Direktur Teknik dan Digital Transjakarta Muhammad Indrayana yang juga hadir mengatakan total anggaran yang disiapkan internal perusahaan sebesar 600 miliar rupiah. Suryo Utomo, Pranedia, Jakarta. Wah, ini desainnya memang luar biasa sih ya. Diharapkan sih bukan cuma kelihatannya gitu ya. Desainnya cantik gitu ya. Yang penting itu fasilitasnya juga lengkap untuk kita yang memang beraktivitas terus menerus menggunakan Transjakarta. Bukan cuma kita warga pada umumnya saja, tapi juga untuk disabilitas gitu loh. Betul, dan perlu juga disiapkan fasilitas umumnya seperti toilet, bahkan mungkin musola juga jangan dibikin seadanya. Kalau perlu diperbagus juga tuh di halte. Iya, karena biasanya kan di halte-halte besar aja tuh, nggak di setiap halte ada ya. Oke, nantikan saja 6 bulan ke depan akan seperti apa ya. Selanjutnya ini hal yang lagi ramai terus-menerus ya, kenakalan remaja. Kalau lagi pandemi katanya sih meningkat. Bulan puasa bukannya pada banyak sholat ya kan, banyak beribadah, malah menggunakan waktu luangnya ini untuk tawuran. Aparat Polsek Palmerah Jakarta Barat Rabu siang menangkap para pelaku tawuran di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Ya, sementara itu dari Goa, Sulawesi Selatan, ini kawanan geng motor kembali berulah dan akhirnya viral di media sosial. Mereka ini mengadang dan juga mengancam pengguna jalan dengan busur panah dan juga senjata tajam. Bahkan sampai meminta paksa harta para korbannya. Delapan pelaku tawuran yang menyebabkan 1 orang tewas serta 2 lainnya luka-luka ditangkap unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat. 7 dari 8 pelaku yang ditangkap masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain menangkap ke-8 pelaku, kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni 3 senjata tajam jenis celurit yang digunakan saat tawuran terjadi pada Sabtu 9 April. Kapolsek Palmerah AKP Dodi Abdul Rohim menyatakan peristiwa tersebut terjadi saat sekumpulan anak-anak dari Kota Bambu Utara dan Selatan tengah membangunkan sahur. Tak lama kemudian datang kelompok lain yang menamakan diri Junior Jatipulo menyerang menggunakan senjata tajam. Nah, adapun kami juga sampaikan bahwa ini anak-anak ini kebanyakan adalah anak-anak SMP, artinya masih anak SD dan SMP, ada anak SMP. Jadi di bawah umur. Oleh karena itu kami mengundang Bapas karena bagaimanapun prosedurnya sistem peradilan pidana di kita itu mengkhususkan bahwa kalau di bawah umur harus ada pendamping dari Bapas. Polisi dan Balai Pemasyarakatan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan kelanjutan proses hukum pidana atau pemberian diversi terhadap 8 anak di bawah umur ini. Sementara dari Goa, Sulawesi Selatan, kawanan geng motor ini terekam kamera korban tengah menghadang dan mengancam pengguna jalan dengan busur panah dan senjata tajam. Mereka meminta harta benda korbannya. Tak hanya itu, kendaraan korban juga dirusak oleh para pelaku. Baru pulang dari jual nasi kuning, temannya ada jual nasi kuning. Dia langsung blokade pakai bambu, pakai busur, pakai parang. Jadi saya langsung tiba-tiba juga singgah karena kita tidak bisa berkutik. Sekaitan dengan adanya beredar video tentang kekerasan di batas kota yang diupload oleh Makassar Info, kita sudah menindaklanjuti, kemudian korban juga sudah melaporkan hal kejadian tersebut pada jam 2.30 dini hari tadi malam. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. DPR RI bersama dengan Menteri Agama sudah mengesahkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 sebesar 39,8 juta rupiah atau naik dari biaya pada tahun 2020 yang lalu. Nah, lalu bagaimana nih bagi jemaah calon haji yang sudah lunas pada 2020? Informasi lengkapnya usai jeda di Good Morning.